ibadah online. Kali ini kita sudah berada di bulan November nih adik-adik ya. Wah, sebentar lagi kita akan menuju akhir tahun ya adik-adik. Sebentar lagi, siapa yang di antara kalian belum pernah datang ibadah onsite? Apakah ada? Wah, jangan sampai ketinggalan nih adik-adik ya. Ayo Cici undang kalian untuk datang ibadah onsite, karena pastinya lebih menyenangkan adik-adik. Bisa bertemu dengan teman-teman Cici Kokonya, bisa memuji Tuhan, bernari bersama. Oke, ditunggu kedatangannya adik-adik ya. Sekarang kita mau tetap semangat walaupun ibadah online. Kita mau mulai ibadah kita. Sebelumnya kita mau bersatu di dalam doa. Selamat hari Minggu teman-teman. Sebelum beribadah kita berdoa dulu ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami mau mulai ibadah. Tolong serta Cici Koko yang akan memimpin ibadah hari ini. Tolong juga berkati supaya ibadah hari ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, sekarang kita mau mulai memuji Tuhan adik-adik. Semua semangat. Agar lebih semangat, mari bangkit berdiri semua. Kita mau menyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Kita mau dipenuhi dengan hati, dengan nyanyian buat Tuhan. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Kita nyanyi lebih semangat lagi ya adik-adik ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja, oh, dialah Raja. Iya, dialah Raja kita adik-adik ya. Kita mau puji dan sembah namanya. Hatinya sudah dipenuhi dengan sukacita adik-adik. Karena apa adik-adik? Karena kasih Tuhan itu luar biasa. Lebih tinggi dari langit. Lebih indah dari bunga di taman. Wah, bisa semua nih lagunya nih, pasti adik-adik semua tahu ya. Kita mau nyanyi Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari
adik-adik ya. Wah, semuanya sukacita? Pastinya karena Tuhan Yesus memiliki kasih yang luar biasa buat kita semua. Nah, adik-adik, pernahkah kalian merasa khawatir akan suatu hal? Takut kekurangan? Sedih? Jangan sedih adik-adik ya, karena kita punya Tuhan yang selalu menyediakan kebutuhan kita. Kita tidak perlu khawatir akan kasih Tuhan. Karena apa? Sudah disediakan buat kita semua ya, seperti burung pipit dan bunga di taman ya adik-adik ya. Dan kita nyanyi sama-sama ya, burung pipit. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Senang ya adik-adik ya, punya Tuhan yang luar biasa yang mengasihi kita. Tanya lagi ya. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Iya, Tuhan pasti berkati kita adik-adik ya. Oke, sekarang kita mau siapkan hati kita, pikiran kita. Kita mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik, kita menyanyikan lagu firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. firman Tuhan. Berkatilah Cici Koko yang akan mengajar. Tolong kami agar dapat mengerti isi hati Tuhan dan melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, sudah siap dengar firman Tuhan? Oke, nah hari ini Cici mau cerita tentang tempayan yang berisi tepung.
Kisah ini diambil dari Alkitab adik-adik. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24. Nah, buat adik-adik yang belum bisa baca, minta tolong ya papa atau mama buat ceritain kembali. Oke? Memberi adalah bukti kita mengasihi. Seperti Bapa kita di surga memberikan Tuhan Yesus putranya yang tunggal untuk turun ke dunia. Tuhan Yesus memberikan nyawanya sendiri sebagai bukti kasihnya buat kita. Adik-adik, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita juga mau belajar memberi sebagai bukti kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ayo kita lihat, kita dengar, kita simak baik-baik ya video ini adik-adik. Raja Ahab adalah raja yang sangat jahat. Dia tidak takut akan Tuhan. Sebab itu Tuhan memberi hukuman ke negeri Raja Ahab. Tidak akan ada turun hujan, kemarau yang panjang, sehingga ada kelaparan, tanah-tanah kering, ternak-ternak banyak yang mati, tumbuh-tumbuhan juga kering, sungai-sungai kering. Tapi Tuhan tetap memelihara Nabi Elia. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Nabi Elia, "Pergilah ke Sarfat, diamlah di sana. Di sana akan ada seorang janda yang akan memberimu makan." Maka itu, pergilah Nabi Elia ke Sarfat. Ketika dia sampai di pintu gerbang kota, dilihatnya ada seorang ibu sedang mengumpulkan ranting-ranting kering. Bolehkah aku minta tolong? Berilah aku sedikit air dalam kendi. Aku haus. Baru aja ibu itu mau pergi mengambil air, Nabi Elia berkata lagi, bolehkah aku juga meminta sepotong roti? Aku sangat lapar. Ibu ini berkata, tidak ada padaku sepotong roti pun. Aku tidak mempunyai makanan. Aku hanya mempunyai segenggam tepung. Dan aku hanya mempunyai sedikit minyak di dalam buli-buli. Aku mengumpulkan ranting kering ini. Aku akan memasak roti. Setelah itu, aku dan anakku akan makan. Dan kami gak punya makanan lagi. Kami pasti akan mati. Kata Nabi Elia, jangan takut. Buatlah sepotong roti bundar kecil untuk aku. Setelah itu kau buat roti untukmu dan anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan juga minyak di dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi ini. Nah adik-adik, ibu ini taat. Dia membuat roti bundar kecil untuk Nabi Elia. Setelah matang, wangi adik-adik. Anaknya itu lapar ya adik-adik. Sebenarnya sih anaknya pengen makan. Tapi kata ibunya, ini roti buat Elia. Jadi anaknya ya nahan lapar adik-adik. Roti itu diberikan kepada Elia. Nah adik-adik, mungkin kita juga pernah kesel ya. Kalau kita punya makanan sedikit, harus berbagi sama adik atau kakak. Kayaknya kesel ya adik-adik. Tapi jangan ya, jangan. Kita harus berbagi. Meskipun makanan kita cuma sedikit, ya, kita harus berbagi. Oke? Ibu ini tidak marah, tidak kesal, dan juga tidak khawatir adik-adik. Meskipun makanan yang sedikit ini, dia mau memberikannya kepada Nabi Elia. Nah, Tuhan memberkati ibu ini dengan lebih banyak lagi. Ketika dia sampai di dapurnya lagi,
Dia lihat tempayan yang tadi kosong. Hah? Wow! Mujizat terjadi. Tempayan ini, wah, ada tepungnya adik-adik. Dia lihat, wah, minyak dalam buli-buli ada lagi. Dia lihat tempayannya lagi, ada lagi tepungnya, ada lagi. Wah, dengan gembira ibu ini lalu membuatkan roti lagi adik-adik. Buat roti lagi untuk dia dan anaknya makan. Wah, Tuhan memberkati ibu ini dengan luar biasa. Kita kan masih kecil, kita mau memberi apa? Ada adik-adik. Selagi kita masih kecil, kita boleh belajar memberi. Memberi itu boleh aja. Misalnya memberi perhatian. Misalnya lagi menolong mama. Menolong mama, membawakan piring-piring yang sudah dicuci mama untuk ditaruh di tempatnya. Ya. Atau membersihkan tempat tidur ketika kita bangun. Ya. Ada lagi boleh menolong kakek atau nenek. Oh iya, kita juga boleh menyapu, membantu ibu. Ya, ibu kan sukanya sibuk. Kita boleh membantu. Apa yang bisa kita kerjakan? Ya adik-adik. Tapi jangan yang bahaya-bahaya. Ya, kalau yang bahaya-bahaya jangan. Gak boleh. Ya. Atau juga boleh kita membereskan mainan yang kita sudah main tadi. Jangan acak-acakan. Ditaruhnya di sana, ditaruhnya di situ. Wah, sampai berantakan. Kita harus membereskan mainan yang kita udah main tadi. Ya adik-adik. Oke? Itu juga kita memberi perhatian. Ya, supaya rumah kita juga bersih. Jangan sampai kotor. Nah adik-adik, seperti cerita tadi, ibu ini diberkati Tuhan secara luar biasa. Hari lepas hari, suatu hari, anak ibu ini sakit keras. Anak itu tidak bisa bernapas. Anak itu meninggal. Ibunya sedih sekali. Ibunya itu datang kepada Elia, minta tolong sama Elia. Akhirnya Elia berdoa kepada Tuhan supaya anak ini bisa hidup kembali. Ternyata Tuhan mendengar doa Elia. Anak itu hidup kembali. Akhirnya ibu janda ini percaya kepada Elia dan percaya kepada firman Tuhan. Nah adik-adik, penyertaan Tuhan tidak akan berhenti. Kalau kita percaya, kalau kita taat, pasti Tuhan menyertai hidup kita. Hafalan kita hari ini adalah berilah dan kamu akan diberi. Lukas 6 ayat 38. Kita ulangi sekali lagi ya. Berilah dan kamu akan diberi. Lukas 6 ayat 38. Kita simpan dan kita hafalkan dan kita simpan dalam hati ya. God bless you. Nah adik-adik, kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Saya mau menjadi anak yang tidak mementingkan diri sendiri. Saya mau belajar menjadi anak yang suka memberi. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Lagi di Kids News. Aku mau ngingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk kalian dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan.
Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Bagi mama papa yang belum tergabung di grup kelas WA Live Kids, yuk hubungi Live Kids sekarang. Nah, aku mau ngajak teman-teman juga nih untuk ibadah onsite di gereja bersama teman-teman yang lain jika kalian dalam keadaan yang sehat dan juga fit. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Cici. Sekarang Cici mau nyampein beberapa pengumuman penting untuk adik-adik mama dan papa. Simak ya. Yang pertama, Cici mau ingetin nih kalau minggu ini akan ada The Living Word Kids yang bisa adik-adik lihat di YouTube channel Live Kids dan media sosial Live Kids lainnya. Jangan sampai ketinggalan ya adik-adik, karena akan ada banyak berkah yang bisa adik-adik dapetin melalui The Living Word Kids yang disampaikan oleh teman-teman kalian. Nah, yang kedua, untuk sistem absensi sekarang itu menggunakan kartu absensi yang bisa adik-adik dapatkan di Jordan Hall saat ibadah onsite. Bagi adik-adik yang mungkin belum mendapatkan kartu absensi, bisa menghubungi guru kelas masing-masing atau saat ibadah onsite. Yang ketiga, Cici mau ingetin lagi nih untuk adik-adik yang mau beribadah onsite bisa dihimbau dalam keadaan yang sehat ya adik-adik. Nah, bagi adik-adik yang mungkin belum bisa beribadah secara onsite atau berhalangan untuk beribadah secara onsite, tenang aja, nggak perlu sedih, karena Live Kids masih ada ibadah online di YouTube channel Live Kids setiap jam 9.30 pagi. Untuk adik-adik mama dan papa diingatkan kembali untuk selalu mengupdate seputar info-info kegiatan Live Kids melalui media sosial Live Kids ataupun grup WA kelas masing-masing. Jangan sampai ketinggalan ya kalau ada info-info penting. Oke, segitu aja pengumuman dari Cici untuk minggu ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat ya untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. See you. Bye-bye.